Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Kepemimpinan Digital. Pada pertemuan kali ini, kita akan menjelajahi tentang teknologi dan alat-alat kepemimpinan digital. Mari kita mulai perjalanan intelektual kita hari ini dengan semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kokoh untuk menggali pengetahuan yang bermanfaat. Ayo kita bersama-sama menjelajahi konsep kepemimpinan digital dengan antusiasme dan penuh semangat. Teknologi dan alat-alat kepemimpinan digital. Teknologi dan alat-alat kepemimpinan digital mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan alat-alat digital untuk mendukung fungsi kepemimpinan dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung secara digital. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak, platform, dan aplikasi untuk mendukung komunikasi, kolaborasi, analisis data, dan pengambilan keputusan. Pemimpin yang efektif menggunakan teknologi ini untuk memperkuat hubungan tim, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa visi dan tujuan organisasi terkomunikasikan dengan jelas kepada seluruh tim. Di antara teknologi dan alat-alat kepemimpinan digital yang dapat digunakan adalah: pertama, platform kolaborasi online. Memungkinkan komunikasi dan kolaborasi antara pemimpin dan tim, serta berbagi informasi secara real-time. Kedua, aplikasi obrolan. Memungkinkan komunikasi langsung antara pemimpin dan anggota tim, untuk pertukaran informasi cepat dan efisien. Ketiga, video konferensi. Memungkinkan rapat tim virtual, interaksi langsung, dan presentasi tanpa perlu bertemu fisik di satu tempat. Keempat, pemantauan proyek real-time. Memungkinkan pemantauan kemajuan proyek secara langsung, penugasan tugas, dan memberikan umpan balik dengan cepat. Kelima, sesi brainstorming virtual. Menggunakan alat kolaborasi online untuk sesi brainstorming dari lokasi masing-masing, memfasilitasi kolaborasi kreatif secara global. Pengelolaan tim virtual dan pemanfaatan teknologi. Pengelolaan tim virtual adalah suatu pendekatan yang merangkul penggunaan teknologi untuk mengatur, memimpin, dan mengelola tim yang terdiri dari anggota yang bekerja dari lokasi yang berbeda secara virtual. Dalam era di mana kerja jarak jauh semakin umum, pengelolaan tim virtual menjadi kunci dalam memastikan produktivitas dan kolaborasi yang efektif. Tahapan pengelolaan tim virtual. Pertama, perencanaan. Menetapkan tujuan, strategi, peran, dan tanggung jawab anggota tim. Kedua, komunikasi. Membangun saluran komunikasi efektif dan berinteraksi secara real-time. Ketiga, koordinasi. Mengatur tugas dan jadwal kerja serta memastikan akses informasi yang diperlukan. Keempat, monitoring. Melacak kemajuan proyek secara berkala dan mengidentifikasi hambatan. Kelima, evaluasi. Menilai kinerja tim dan mengidentifikasi area perbaikan. Selanjutnya mari kita lihat contoh pemanfaatan teknologi, yaitu: pertama, platform kolaborasi online. Microsoft Teams, Slack, atau Asana untuk komunikasi dan manajemen proyek. Kedua, aplikasi obrolan, chat. WhatsApp, Telegram, atau Slack untuk komunikasi langsung. Ketiga, video konferensi. Zoom, Google Meet, atau Skype untuk pertemuan tim. Keempat, sistem manajemen dokumen berbasis cloud. Google Drive, Dropbox, atau OneDrive untuk berbagi dokumen. Kelima, aplikasi manajemen tugas. Trello, Asana, atau Jira untuk mengatur tugas dan memantau kemajuan. Berikutnya mari kita lihat apa manfaat penggunaan tim virtual. Pertama, fleksibilitas lokasi. Bekerja dari manapun tanpa batasan geografis. Kedua, efisiensi biaya. Penghematan biaya operasional seperti kantor dan perjalanan. Ketiga, peningkatan produktivitas. Kolaborasi efektif meskipun anggota tim tersebar. Keempat, diversitas dan keterlibatan. Beragam pandangan dan ide untuk inovasi. Kelima, keseimbangan kerja hidup. Memudahkan mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Analisis data sebagai landasan pengambilan keputusan. Analisis data adalah proses mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mendapatkan wawasan yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan yang informasional. Sebagai landasan pengambilan keputusan, analisis data memungkinkan pemimpin dan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik,
lebih terinformasi, dan lebih tepat. Analisis data menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan di era digital karena: pertama, wawasan yang mendalam. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja bisnis, tren pasar, dan perilaku konsumen. Kedua, pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan objektif dengan menggunakan data yang dikumpulkan dan dianalisis. Ketiga, prediksi yang lebih akurat. Membantu dalam membuat prediksi yang lebih akurat tentang kemungkinan hasil di masa depan dengan menerapkan teknik analisis prediktif. Keempat, penemuan peluang dan tantangan. Membantu dalam mengidentifikasi peluang baru dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh organisasi melalui pemahaman tren dan pola yang muncul dari data. Kelima, optimisasi kinerja operasional. Mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan atau biaya dapat dikurangi melalui analisis data operasional. Selanjutnya mari kita lihat teknik analisis data yang umum digunakan meliputi. Pertama, analisis statistik deskriptif. Merangkum karakteristik dasar dari dataset. Kedua, analisis regresi. Memahami hubungan antara variabel independen dan dependen. Ketiga, analisis klaster. Mengelompokkan data ke dalam kelompok yang homogen berdasarkan kesamaan karakteristik. Keempat, analisis prediktif. Membuat prediksi tentang hasil di masa depan berdasarkan data historis. Kelima, analisis asosiasi. Menemukan hubungan antara berbagai item dalam dataset. Penggunaan alat dan platform analisis data yang umum digunakan, yaitu: pertama, Python. Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer di kalangan data scientist dan analis data karena fleksibilitasnya dan beragamnya pustaka analisis data yang tersedia. Seperti Pandas, NumPy, Scipy, dan Matplotlib. Kedua, R. Adalah bahasa pemrograman lain yang sering digunakan dalam analisis data dan statistik. R memiliki beragam paket dan fungsi yang dirancang khusus untuk analisis data, termasuk visualisasi data, analisis regresi, analisis klaster, dan pemodelan statistik. RStudio adalah lingkungan pengembangan yang populer untuk bekerja dengan R. Ketiga, SQL, Structure Query Language. SQL adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan mengambil data dari basis data relasional. Dalam konteks analisis data, SQL digunakan untuk mengambil data dari basis data, melakukan operasi transformasi dan pembersihan data, serta melakukan analisis sederhana seperti penghitungan, pengelompokan, dan pengurutan. Keempat, Tableau. Tableau adalah platform BI yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menggabungkan, visualisasi, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Tableau menyediakan berbagai jenis visualisasi yang interaktif dan intuitif, serta fitur-fitur analisis yang kuat seperti filtering, drill down, dan forecasting. Kelima, Power BI. Power BI adalah platform BI lainnya yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan data dari berbagai sumber, membuat laporan dan dashboard yang interaktif, serta menganalisis data secara mendalam menggunakan berbagai alat analisis yang tersedia. Power BI juga terintegrasi dengan produk Microsoft lainnya seperti Excel dan SQL Server. Penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional merujuk pada penggunaan berbagai solusi teknologi, seperti otomatisasi proses, sistem manajemen berbasis cloud, Internet of Things, IoT, dan analisis data, untuk mengoptimalkan operasi harian suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki proses internal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi. Beberapa contoh penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam konteks kepemimpinan digital, yaitu: pertama, otomatisasi proses. Pemimpin dapat mengadopsi perangkat lunak untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin, seperti proses persetujuan atau pengiriman email. Ini mengurangi beban kerja manual, meningkatkan kecepatan, dan mengurangi risiko kesalahan. Kedua, sistem manajemen operasional berbasis cloud. Implementasi sistem berbasis cloud memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja, memungkinkan pemantauan inventaris secara real-time,
optimasi persediaan, dan mengurangi risiko kehabisan atau kelebihan stok. Ketiga, adopsi teknologi Internet of Things, IoT. Pemimpin dapat memanfaatkan sensor IoT untuk memantau dan mengontrol peralatan serta proses operasional secara otomatis. Hal ini mendukung perawatan preventif dan menghindari downtime tak terduga. Keempat, analisis big data untuk optimasi operasional. Dengan analisis big data, pemimpin dapat mengeksplorasi wawasan dari volume besar data operasional untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, atau meningkatkan kualitas produk atau layanan. Kelima, penggunaan sistem manajemen energi. Penggunaan sistem manajemen energi membantu pemimpin dalam mengoptimalkan penggunaan energi, memantau konsumsi energi, mengidentifikasi sumber pemborosan, dan mengurangi biaya energi serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi secara keseluruhan. Penutup. Secara keseluruhan, penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional sangat penting di era digital. Dengan mengadopsi solusi seperti otomatisasi proses, sistem berbasis cloud, IoT, dan analisis data, organisasi dapat mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki proses internal. Pemimpin harus memahami potensi teknologi tersebut dan mengintegrasikannya secara bijak untuk menciptakan lingkungan yang efisien, adaptif, dan inovatif. Dalam persaingan yang ketat dan pasar yang berubah, teknologi menjadi pendorong utama untuk mencapai keunggulan kompetitif dan menciptakan peluang inovasi dan pertumbuhan. Dengan membebaskan sumber daya manusia dari tugas rutin, organisasi dapat fokus pada kegiatan bernilai tambah seperti inovasi produk dan pengalaman pelanggan. Teknologi tidak hanya mengoptimalkan operasi saat ini, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi organisasi. Demikian pembahasan kita tentang penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional di era digital. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah bersedia menyimak, dan sampai jumpa pada materi berikutnya.